Perkenalkan, nama saya Ertina, NPM 21/2020-1042, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan itu retikum kerangka manusia. Ulang dulu suaranya. A. Tulang tengkorak. Di sini saya akan menjelaskan kerangka manusia, yaitu bagian A, tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan salah satu bagian tulang yang penting dalam sistem rangka manusia. Tulang tengkorak tersusun dari beberapa tulang dengan fungsinya masing-masing. Tulang tengkorak berperan besar dalam bentuk struktur kepala dan wajah, serta melindungi otak dari cedera. B. Itu dalam kurung bagian kanan atau tulang belikat. Tulang belikat atau spekula adalah tulang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu bagian atas. Fungsi tulang belikat beragam, mulai dari bentuk, pergerakan, sampai menyambungkan tulang lengan atas dengan tulang selangka. Tulang punggung. Tulang punggung adalah berruas tak beraturan dari tekuk ke bawah yang membentuk panggung dan mudah digerakkan. Biasanya disebut dengan istilah vertebra. Pada manusia terdapat 33 tulang punggung. Fungsi tulang punggung memberikan struktur dan menyongkongkan tubuh serta melindungi saraf. Tulang belakang terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan menerima pesan antara otak dan tubuh sehingga membangkitkan fungsi organ yang sehat serta pengendalian gerakan. Itu bagian D, tulang pinggul. Tulang pinggul adalah serangkaian tulang yang terletak di antara tulang punggung dan kaki. Area ini menjadi bagian penting dari tubuh karena saraf utama, organ reproduksi, kandung kemih, dan usus terletak berdekatan dan terlindungi oleh tulang punggung. Berfungsi sebagai penyanggahnya berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Selain itu, pinggul juga menjadi penyambung antara tubuh bagian atas dan bawah. Bagian E, tulang lutut atau patella. Tempurung lutut merupakan tulang berbentuk segitiga kecil yang terletaknya antara tulang paha dan tulang kering dengan panjang kurang lebih 5 cm. Fungsi tempurung lutut membungkuk dan melindungi sendi lutut serta meningkatkan fungsi pergerakan lutut secara lebih baik. F. Tulang ruas jari kaki. Tulang ruas jari kaki selain berfungsi sebagai tumpuan berat badan, fungsi tulang jari kaki lainnya adalah sebagai menjaga keseimbangan. Fungsi utama tulang jari kaki adalah menyalurkan tekanan maupun berat tubuh ke tumit. Bagian G, tulang pergelangan tangan atau karpal. Tulang pergelangan tangan atau karpal adalah sambungan antara lengan bawah dan telapak tangan. Pergelangan telapak tangan yang pada dasarnya adalah dua baris kecil pendek tulang disebut karpal. Untuk membentuk sebuah rumah di sekitar sendi angsel, tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Bagian H, tulang telapak tangan atau metakarpal. Tulang telapak tangan atau metakarpal adalah untuk menghubungkan antara tulang-tulang jari atau disebut juga palles dengan tulang pergelangan tangan atau carpal. Fungsi lainnya adalah memberikan sebuah bentuk terhadap bagian telapak tangan. Bagian I, tulang ruas jari atau palang. Tulang ruas jari atau palang yang dimaksud dengan bagian tulang jari tangan atau yang biasa disebut dengan tulang proximal phalanges adalah tulang yang terdapat pada jari tangan yang menghubungkan antara bagian jari dengan bagian tulang metacarpus 1 sebagai tulang yang mempunyai fungsi untuk kerangka anggota gerakan bagian atas tubuh. Salah satu fungsi tulang jari adalah memberi struktur pada telapak tangan. Selain ibu jari, tulang jari terdiri dari 3 pembentuk, sementara ibu jari hanya memiliki 2 tulang pembentuk. Bagian J, tulang kering
atau tibia. Tulang kering adalah tulang besar kedua yang terletak di tungkai kaki. Tulang ini menghubungkan lutut dengan pergelang kaki. Tulang kering memiliki beragam fungsi. Di antaranya adalah menopang dan menjaga postur tubuh. Struktur tulang pada tungkai bawah tersusun atas tibia, tulang kering, dan fibula. Fungsi untuk menjaga otot yang berada pada area tungkai kaki. Otot yang bertopang dengan baik dan membuat pergerakan area kaki menjadi lebih optimal. K. Tulang betis atau fibula. Tulang betis yang merupakan salah satu komponen penting dari kaki sebenarnya adalah tulang panjang tipis dan berada di belakang bawah tungkai. Tulang betis berada di berdekatan dengan tulang kering yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Tulang betis atau tulang betis berfungsi menstabilkan pergerakan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Bagian L. Tulang paha atau femur. Tulang paha atau femur adalah segi tubuh terbesar dan tulang paling kuat paha pada tubuh manusia. Beliau menghubungkan tubuh segi pinggul dan lutut. Kata femur merupakan bahasa Latin untuk paha. Fungsi tulang paha yang paling utama seperti yang telah disebutkan adalah sebagai tumpuan bagi seluruh badan dan transmisi kekuatan dari tibia ke sendi panggul. Tulang paha merupakan tulang terkuat bagi kaki, sama sepertinya tulang atas pada tangan kita. Itu bagian M. Tulang hasta atau ulna. Tulang hasta atau ulna merupakan tulang panjang di babak medial lengan bawah berada sejajar dengan tulang pengupil radius. Tulang hasta berfungsi sebagai alat bergerak, selain itu juga berfungsi untuk menghubungkan lengan atas dengan pergelang tangan. Tulang pengumpul berfungsi sebagai penghubung antara bagian siku dengan tangan melalui sisi ibu jari. N. Tulang pengupil atau radius. Tulang pengupil adalah salah satu jenis tulang yang berada di bagian sikut dan juga pergelang tangan. Lokasi tulang ini bersendi di sebelah tulang hasta. Fungsi membentuk lengan bawah sebagai alat pergerakan manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelang tangan. O. Tulang rusuk. Tulang rusuk atau iga adalah bagian tubuh yang memiliki fungsi sebagai pelindung organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Struktur tulang ini sangat kuat tetapi tetap bisa retak ataupun patah. Salah satunya adalah karena benturan di dada saat terjatuh atau mengalami kecelakaan. Tulang rusuk memiliki 24 rusuk atau 12 pasang. Tulang rusuk merupakan struktur utama dari rongga dada yang melindungi organ vital dada yakni jantung dan paru-paru. Meskipun begitu, fungsi utama dari tulang rusuk ialah membantu pernapasan. Itu bagian P. Tulang lengan atas. Tulang atas sejatinya adalah bagian tulang yang memiliki fungsi untuk menggerakkan tubuh bagian atas. Tulang ini dikenal juga sebagai humerus atau tulang lengan atas. Kata humerus sendiri berasal dari kata Latin berarti lengan atas. Fungsi utama tulang atas adalah sebagai tempat meletaknya banyak otot penting yang ada di bagian lengan sekaligus mendukung pergerakan lengan. Q. Tulang selangka. Dalam anatomi manusia, tulang selangka atau clavicula adalah tulang yang membentuk bahu dan menghubungkan lengan atas pada batang tubuh. Fungsi tulang selangka terletak di kanan dan kiri dada bagian atas, tepat di bawah leher. Bentuk tulang ini adalah memanjang dan posisinya lintang, menghubung tulang dada dengan lengan. Salah satu fungsi penting tulang selangka adalah menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya tentang kerangka manusia.